Di episode sebelumnya, Hunya dan Hunli berniat untuk merebut tubuh energi bintang 9 Dojun dari tangan Xiaoyan dan Sun-Er. Bahkan Hunli pun sempat menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Untung saja Xiaoyan telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Hunya dan Hunli. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Sun-Er pun telah bersiap untuk menghadapi serangan secara diam-diam itu. Sementara itu di tempat yang lain, karena rencana mereka telah diketahui oleh Xiaoyan dan Sun-Er, akhirnya Hunya dan Hunli pun memutuskan untuk bertarung kembali dengan Xiaoyan dan Sun-Er. Bahkan Hunli pun berniat untuk membunuh Xiaoyan dan membalas dendam atas kekalahannya waktu itu. Mendengar ucapan dari Hunli yang ingin berniat membunuhnya, Xiaoyan pun berkata, "Apakah kamu tidak cukup kehilangan satu tanganmu itu?" ucap Xiaoyan. Sontak saja ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hunli pun menjadi murka, kemarahannya pun semakin mendalam kepada Xiaoyan. Akhirnya duel sengit pun terjadi antara Xiaoyan melawan Hunli. Sementara itu di tempat yang lain, Sun-Er pun harus menghadapi Hunya. Kembali lagi ke dalam duel sengit antara Xiaoyan versus Hunli. Dalam pertarungan itu, Xiaoyan pun berhasil menekan Hunli, sehingga Hunli pun mau tidak mau harus mengeluarkan segel klan Hun. Akibat penggunaan segel klan Hun membuat kekuatan Hunli pun menjadi melonjak. "Kamu memang berhasil menunjukkan kemampuanmu dan menekanku sehingga aku menggunakan segel klanku," ucap Hunli. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kemunculan segel klan Hun di alis Hunli. Dengan menggunakan segel klan, Hunli pun meningkatkan kekuatannya dari Dojun bintang 8 menjadi Dojun bintang 9. Sementara itu Hunli yang melihat Xiaoyan terkejut atas perubahannya itu membuat Hunli pun mencibir. "Kamu harus tahu ini adalah segel klan Hun, sebuah teknik untuk meningkatkan kekuatan dari klan Hun kami," ucap Hunli. Sementara itu Xiaoyan pun terus mengamati perubahan yang terjadi dalam tubuh Hunli. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Hunli akan meningkat begitu pesat. Di sisi yang lain, Hunli pun telah bersiap kembali untuk menyerang Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan dari segel klan. Akhirnya, duel itu pun kembali terjadi. Kembali lagi ke dalam pertarungan, akibat Hunli yang telah menggunakan segel klan Hun membuat Xiaoyan pun terdesak. Tentu saja momen itu pun dimanfaatkan oleh Hunli untuk menyerang Xiaoyan. Namun ketika Hunli berniat untuk menyerang Xiaoyan, tiba-tiba Hunli pun terkejut dengan perubahan yang terjadi di dalam tubuh Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan telah mengaktifkan teknik perubahan api misterius sehingga kekuatannya menjadi meningkat. Akibat perubahan itu membuat Hunli pun menjadi kaget. Lalu ia pun mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Hunli pun menjadi syok. "Itu adalah lambang dari klan Xiao," ucapnya. Sejenak Hunli pun tidak percaya dengan penglihatannya itu. Dia tidak menyangka kalau klan Xiao yang telah kehilangan gadis keturunannya telah diaktifkan kembali oleh Xiaoyan. Di tempat yang lain, memanfaatkan keterkejutan dari Hunli, Xiaoyan pun bergerak untuk menyerangnya. Dan akhirnya pertarungan pun kembali terjadi.
半天就这，让你看看这家伙的威力。碎魂冥掌！ 淬炼大成的天妖魁，与九星斗尊也可一战。 Oke guys, kembali lagi ke dalam ceritanya. Akhirnya pertarungan Xiaoyan dan Hunli pun dimenangkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di dalam pertarungan yang lain, akhirnya Sun Er pun berhasil menekan Hunya. Namun ketika pertarungan itu telah usai, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh fenomena alam makam surgawi. Mereka semua melihat badai energi yang sangat ganas yang bergerak menuju ke arah mereka. Sontak saja fenomena alam badai energi itu membuat takut semua orang. Segera Sun Er pun mengajak Xiaoyan agar pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Hunja pun melihat badai energi yang hendak menerkam mereka. Segera Hunli dan Hunja pun melesat mengikuti Xiaoyan dan Sun Er. 'Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er berusaha menghindari badai energi. Sementara itu tak jauh dari belakang mereka sosok Hunja dan Hunli mengikutinya. Dalam perjalanan itu, Xian pun bertanya tentang fenomena alam badai energi kepada Sun Er. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Sun Er pun menjelaskan kalau fenomena alam badai energi itu adalah fenomena alam yang terjadi di makam surgawi. Saking menakutkannya badai energi itu, bahkan dojun sekelas bintang 9 pun tak kuat untuk menghadapinya, ucap Sun Er. Di sela percakapan keduanya, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh kemunculan Huoya dan Huozi. Di sela perjalanan itu, Huozi pun berkata kepada Xiaoyan, "Aku tidak menyangka kalau kamu dapat mengalahkan Hunli," ucapnya. Sementara itu di samping Huozi, Huoya pun melihat sosok Hunja dan Hunli yang mengikuti mereka dari belakang. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menjawab pertanyaan dari Huozi, kalau dia berniat untuk menghabisi keduanya, namun digagalkan oleh kemunculan badai energi. Sementara itu, Huosan pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau kekuatan saudara Xiaoyan begitu mengejutkan," ucapnya. Namun kalian harus menyadari, pergi melarikan diri dari badai energi dan menuju ke tingkat ketiga itu tidak mudah. Apalagi berusaha untuk membobonya, itu tidak mungkin, ucap Huosan. Sementara itu di tempat yang lain, Hunja dan Hunli pun mengikuti Xiaoyan dan Sun Er. Namun mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dan Sun Er bertemu dengan Huosan dan Huozi. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, di mana 4 sosok telah menunggu di tempat itu. Ternyata mereka adalah kelompok Guzen dan Gu Qingyan. Dari kejauhan, Guzen pun melihat kalau badai energi akan segera datang ke tempat itu. Dia pun berkata kalau semua orang telah terpencar, jadi sangat sulit untuk menghubungi mereka, ucapnya. Seseorang dari klan Gu di samping Gu Qiang pun berkata, bahkan dengan kekuatan kami untuk menghindari badai energi dan memasuki tingkat ketiga itu sangat tidak mudah. Mendengar kekhawatiran itu, Guzen pun berkata, "Jangan khawatir, kita harus menunggu beberapa orang untuk datang ke tempat ini dan menggabungkan kekuatan kita untuk menghancurkan pintu menuju tingkat ketiga." Setelah ucapannya itu, lalu Guzen dan 3 orang yang lainnya pun berdiri. Lalu mereka pun mengamati pintu masuk ke tingkat ketiga. Namun di sela pengamatannya itu, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kemunculan kelompok Xiaoyan dan Huozi.
Dan segera kelompok Sun Er pun menyapa kelompok Gu Zhen dan Gu Qingyan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ucap Sun Er bertanya kepada Gu Qingyan dan Gu Zhen. Kami berempat berencana untuk menunggu kedatangan kalian dan bekerja sama untuk menghancurkan pintu menuju ke tingkat ketiga, ucap Gu Zhen dan Gu Qingyan. Ini adalah sebuah pekerjaan berat yang tidak bisa kami lakukan secara masing-masing. Oleh karena itu, kami memohon bantuan kepada kalian semua, ucap Gu Zhen. Namun di sela percakapan mereka, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kemunculan Yao Shiging. Lalu dia pun berkata, "Mengapa kalian masih berdiri di sini?" ucapnya. Di sela pertanyaan Yao Shiging, tiba-tiba dua sosok pun muncul. Ternyata mereka dari klan Lei dan klan Xi. Kedua kelompok yang baru datang itu pun langsung menyapa ke arah Gu Zhen dan Gu Qingyan. Sementara itu di tempat yang lain, Gu Zhen pun berkata, "Rupanya dua idiot dari suku klan Hun telah datang," ucapnya. Sontak saja ucapan itu pun menarik perhatian semua orang. Ternyata Hun Ya dan Hun Li pun datang ke tempat itu. Tentu saja kemunculan Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun itu sangat tidak disukai oleh semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, salah seorang dari klan Xi pun berkata, "Saudara Gu Qingyan dan Gu Zhen, kenapa kita tidak masuk ke tingkat ketiga?" ucapnya. Namun Gu Qingyan pun mengacuhkan perkataan itu. Dia malah fokus kepada Hun Ya dan Hun Li. Rupanya dia bertekad untuk menghabisi keduanya di tempat itu. Namun tiba-tiba Sun Er dan Shen pun berkata kalau Hun Ya dan Hun Li berniat untuk membunuh mereka berdua. Tentu saja ucapan dari Sun Er dan Shen itu membuat marah Gu Zhen dan Gu Qingyan. Namun di tempat yang lain, Gu Qingyan pun berusaha untuk menenangkan emosinya. Lalu ia pun berkata kepada semua orang, "Untuk saat ini kita harus bekerja sama menghindari badai energi dan bekerja sama memecahkan pintu menuju ke tingkat ketiga," ucap Gu Qingyan. Sontak saja ucapan dari Gu Qingyan itu mematik simpati semua orang. Akhirnya mereka pun mau bekerja sama. Mendengar itu, di tempat yang lain Gu Qingyan pun berkata, "Baiklah kalau begitu, kami akan mencobanya terlebih dahulu," ucapnya. "Tapi perlu diingat, siapapun yang berniat jahat, maka aku akan menghukumnya," ucap Gu Qingyan. Lalu ia pun mengalihkan pandangannya ke arah Hun Ya dan Hun Li. Sementara itu di tempat yang lain, orang dari klan Xi pun berkata, "Tenang saja, kita semua berada di perahu yang sama. Siapa yang ingin menenggelamkan kapal ini, kami tidak akan membiarkannya dia pergi," ucap mereka. Sementara itu di tempat yang lain, Gu Qingyan dan Gu Zhen pun telah bergerak memasuki gua, diikuti oleh semua orang di belakang mereka. Sementara itu di dalam gua, keempat kelompok Gu Zhen pun bekerja sama untuk menghancurkan pintu masuk menuju ke tingkat ketiga. Sementara itu di belakang kelompok Gu Zhen dan Gu Qingyan, sosok Sun Er dan Shen pun berjaga. Setelah bekerja cukup keras, akhirnya kelompok Gu Zhen pun berhasil menghancurkan kristal yang ada di dalam pintu masuk menuju ke tingkat ketiga. Gu Qingyan pun berkata, "Akhirnya aku dapat menghancurkannya juga." Setelah ucapannya itu, lalu ia pun mengalihkan pandangannya kepada semua orang dan bergerak memasuki terowongan. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa orang pun mengikuti, tak terkecuali Xiaoyan dan Sun Er. Setelah semua orang memasuki terowongan itu, akhirnya badai energi pun datang. Tentu saja munculnya badai energi itu membuat semua orang pun menjadi was-was. Untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan kristal yang ada di terowongan itu. Segera orang-orang dari klan Xi, klan Lei, dan klan Yao pun bergerak. Mereka pun berniat untuk membantu kelompok Gu Zhen dan Gu Qingyan. Sementara itu di tempat yang lain, Shen pun terus waspada. Lalu ia pun mengawasi keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba dia pun melihat beberapa serangga yang hidup di terowongan itu. "Apa ini?" ucapnya. Lalu ia pun mengarahkan api surgawi untuk menghantam serangga itu. Namun Shen pun nampak terkejut dengan kejadian selanjutnya. Ketika dia mengarahkan api surgawi ke arah serangga itu nampak tidak bergeming. Sontak saja apa yang dilakukan oleh Shen itu menarik perhatian semua orang. Lalu Shen pun menjelaskan kepada semua orang kalau serangga ini berusaha untuk menutup pintu masuk dan keluar terowongan. Sontak saja ucapan dari Shen ini membuat kaget semua orang. Sementara itu Gu Zhen yang mendengar penjelasan dari Xiaoyan, lalu ia pun mencoba untuk menyerang salah satu serangga dengan kekuatannya. Setelah ucapannya itu, Gu Zhen pun nampak terkejut. Dia pun nampak menyadari ucapan dari Xiaoyan. "Ini adalah binatang serangga kuno yang sangat langka. Kenapa muncul di sini?" ucapnya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Gu Zhen itu membuat semua orang pun terkejut. "Apa itu binatang serangga kuno?" ucapnya.
Semua orang pun nampak cemas, termasuk Sun Er. Mereka semua tidak menyangka kalau mereka akan terjebak di dua sisi yang berbeda. Namun dalam kecemasan semua orang, tiba-tiba Shen pun mengeluarkan kekuatan api surgawi dan berusaha untuk menghancurkan dinding kristal.